Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card trading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading. Jadi energinya bisa resonate, bisa tidak, itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti energinya untuk kalian. Dan apabila tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini, sebisa mungkin jangan ditelan bulat-bulat. Itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Sebelum kita melanjutkan ke PKK Trading kali ini, alangkah baiknya buat teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Oke. Jadi untuk di tema video kali ini adalah apa yang dia rasakan ketika tanpa ada komunikasi denganmu. Nah, jadi buat kalian semuanya yang merasa penasaran, apa sih yang dia rasakan ketika dia nggak ada komunikasi sama kamu gitu. Entah sedih, entah bagaimana. Oke, makanya tetap terus ikuti PKK Trading kali ini dan jangan di skip-skip videonya biar teman-teman semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan PKK Trading kali ini, oke? Seperti biasanya, Clarissa akan menebarkan 3 pilihan kartu. Dan dimana ketika Clarissa menshuffle kartunya, sebisa mungkin teman-teman fokuskan pada tema video kali ini, yaitu apa yang dia rasakan ketika tanpa ada komunikasi denganmu. Oke, kita coba langsung saja kita shuffle ya. Apa yang dia rasakan ketika tanpa ada komunikasi denganmu. Oke. Wow. Di sini kita ambil yang terbuka. Satu. Terus ini untuk pilihan yang pel pertama. Oh iya, jadi buat teman-teman semuanya yang ingin tahu bagian part misal pick a card tradingnya itu di detik keberapa, di menit keberapa, terus yang pel 1 keberapa, pel 2 ketiga, kalian bisa lihat stem-temnya ya, ada di bawah link deskripsi video ini. Jadi kalian bisa lihat gitu. Misal kalian ingin lihat yang bagian pick a card gitu, kalian bisa lihat di menit keberapa. Kalau misalnya kalian ingin melihat yang dalam artian tuh pel yang pertama gitu, kalian bisa melihat di bagian menit yang keberapa gitu. Oke, 1, 2. Apa yang dia rasakan ketika tanpa ada komunikasi denganmu. Oke, satu kartu sudah terbuka. Yes, kita tata terlebih dahulu. Oke, 1, 2, 3. Yes, sini ya, biar kalian juga kelihatan. Nah, oke teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu. Dan di mana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi saran dari Clarissa, gunakan intuisi kalian. Kalian bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Atau jika dirasa kalian masih bingung, kalian bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian bagus. Karena ini sifatnya juga general reading, fun reading, jadi kalian bisa memilih lebih dari satu pilihan pile. Misalnya saja kalian memilih kartu nomor 3, kalian juga bisa memilih kartu nomor 1 ataupun nomor 2. Sah-sah saja karena general reading, fun reading, memang terkadang energi kita juga ikut tertumpah di kartu-kartu yang lain. Jadi nggak apa-apa apabila kalian memilih lebih dari satu pilihan pile. Dan buat teman-teman semuanya yang sekiranya membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, kalian tidak perlu buru-buru karena kalian bisa lihat, bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan kartu mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Dan buat yang udah memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan pel yang pertama terlebih dahulu. Jadi untuk pilihan kartu yang ketiga dan kedua kita singkirkan terlebih dahulu karena kita akan mencoba memfokuskan energi kita
pada pilihan pel yang pertama terlebih dahulu. Oke, kita ambil kartu tarotnya untuk menghasilkan jawaban yang lebih detail dan akurat lagi. Oke, apa yang dia rasakan ketika tanpa ada komunikasi? Dua kartu sudah terbuka di sini. Oke. Apa yang dia rasakan ketika tanpa ada komunikasi denganmu? Yes. Apa yang dia rasakan ketika tanpa ada komunikasi dengan kamu? Oke, di sini terlihat dari kartunya. Yes. Kita geser biar teman-teman semuanya juga kelihatan ya. Nah, sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu apa yang dia rasakan ketika tanpa ada komunikasi dengan kamu. Di sini yang saya lihat, dia merasa sedih, dia merasa galau, dia merasa memikirkan kamu. Tetapi orang ini bisa dibilang gengsi dia gede gitu. Dia bisa dibilang tuh ingin sekali berkomunikasi dengan kamu kembali, ingin sekali gitu menghubungi kamu duluan gitu. Tetapi karena rasa gengsi, hal tersebut jadi tertunda gitu. Alhasil apa? Ya bisa dibilang dia banyak ulah gitu, yang intinya itu memancing amarah kamu biar semakin greget sama dia. Misal gitu, kamu WA dia gitu, tapi dia kayak seolah-olah itu cuma ngebaca doang atau nggak ngerespon. Ini kan sebuah, dalam artian tuh dia yang bertingkah gitu. Padahal aslinya jika kita telisik lebih dalam, orang ini sebenarnya kayak ngerasa nggak betah gitu, nggak betah lama-lama ingin berkomunikasi sama kamu, nggak betah lama-lama ingin dalam artian tuh menjalin komunikasi yang intens seperti flashback ke belakang gitu, karena rasa gengsi dia yang cukup besar. Alhasil ya sudah, dia harus merelakan diri tersiksa dalam ketertekanan batin, karena bisa dibilang batin dia itu kayak merasa berontak gitu loh. Karena apa? Ya orang ini bisa dibilang tuh gini loh, paling gengsi dia itu sangat gede gitu. Udah tahu dia nggak bisa menahan kerinduan, udah tahu dia ngerasa sayang sama kamu dan takut kehilangan kamu. Tapi ketika kalian berantem gitu, misalnya kamu dan dia nggak ada komunikasi, lagi saktakan gitu, ya udah, maka orang ini tuh kayak bener-bener kayak nggak mau menghubungi kamu duluan gitu. Kalau misalnya kamu nggak menghubungi dia duluan gitu, terkadang kalau kamu pun gitu nge-WA dia duluan atau berkomunikasi duluan gitu, dianya tuh yang kayak seolah-olah tuh kayak bikin tingkah gitu, yang mungkin tuh seolah-olah itu kayak hanya ngebaca WA kamu doang, hanya ngerit WA kamu doang, atau bahkan bisa bisa saja WA kamu itu nggak dibuka gitu. Itu kan yang namanya dia itu berbuat ulah. Tetapi apabila kita melihat dia dari sisi terdalamnya, dia ngerasa tersiksa, ngerasa tertekan batin, ngerasa hati dia nggak bahagia dan merasa sedih. Tetapi memang ya cukup sulit ya kita menghadapi orang yang rasa gengsinya itu gede gitu. Dia tuh lebih memikirkan gengsi daripada kebaikan hubungan dia. Alhasil terkadang ketika kamu berantem sama dia, wah ini tuh bisa berlarut berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bisa jadi berbulan-bulan gitu. Karena ya mungkin orang ini tuh kayak apa ya, dalam artian tuh mungkin dari sisi sedikit childish ada gitu, mungkin dari rasa yang kayak apa ya, kalau dendam sih bukan, tetapi lebih ke mungkin tuh perasaan yang kayak oke deh gitu, karena aku kayak ngerasa gengsi berarti aku berulah aja gitu. Padahal jika kita lihat dari segi yang paling dalamnya dia, orang ini sebenarnya kayak ngerasa nggak betah gitu loh, nggak komunikasi sama kamu, bahkan menghilangkan kamu dari pikiran dia aja nggak bisa. Bahkan orang ini juga terkadang itu tersiksa gitu kalau misalnya ngelihat bayang-bayang foto kamu. Terus aku juga di sini ngelihat bahwa orang ini juga sebenarnya tuh kayak ngerasa kesepian gitu. Nggak kesepian gimana gitu, lawang biasanya aja tiap dia entah pulang kerja, tiap dia entah istirahat gitu, pasti dia berkomunikasi dengan kamu. Tapi sekarang apa gitu, mungkin karena kamu dan dia marahan, lagi stuck-stuckan komunikasi, atau mungkin bisa saja blokir-blokiran gitu, ya dia ngerasa tersiksa sendiri gitu. Dia udah tahu tersiksa gitu, kenapa nggak menghubungi kamu duluan gitu? Ya karena rasa ego dan gengsi dia itu masih cukup gede gitu. Jadi di sini bener-bener kamu yang dituntut untuk bisa bersabar menghadapi sikap dia gitu. Apabila kamu nggak bisa bersabar, nggak bisa telaten menghadapi sikap dia, ya maka hubungan kalian tidak bisa berjalan seperti apa yang kamu inginkan. Terus Clarissa juga melihat bahwa
Orang ini bisa dibilang tuh apa ya, eee, ruang lingkup hati dia itu juga bisa dibilang itu cukup sempit gitu. Jadi kamu jangan salah mengartikan ya apabila mungkin kamu sedang bareng sama dia gitu. Dia nggak balas WA kamu, dia nggak telepon kamu, bukan berarti dia mencari pengganti kamu, bukan. Tetapi karena dia rasa gengsi, ya sudah gitu. Tetapi terkadang dari kamu itu ada salah persepsi dalam artian, mungkin saat ini dia udah ada yang lain, atau mungkin saat ini dia sudah di bagian dengan orang yang baru, tapi bukan gitu. Di sini bener-bener kepekaan dan kesabaran kamulah yang harus dikerahkan. Karena apa? Ya, orang ini memang kayak semakin kamu nanti misal gitu ya, marah sama dia, kenapa sih kamu gak balas WA aku, kenapa sih gini, kok cuma dibaca doang, maka dia akan semakin berulah. Dan ini yang membuat kamu juga nantinya ngerasa kesel-kesel sendiri, ngerasa emosi-emosi sendiri gitu, karena kamu merasa bahwa loh ini kenapa sih gitu, kok semakin lama aku kok terjebak dalam situasi yang sangat sulit ya, dalam artian tuh yang selalu gitu, tiap kamu marahan sama dia, tiap kamu nggak ada komunikasi sama dia, jatuhnya pasti seperti ini. Itu yang membuat kamu sebenarnya juga kayak ngerasa lelah gitu, kapan sih aku bisa menghirup sebuah kebahagiaan gitu, dan kamu bener-bener bisa intinya tuh jadi pribadi tuh yang lebih dewasa lagi gitu, nggak mementingkan kegengsian dan keegoan kamu sendiri. Terus aku juga ngelihat bahwa dia sebenarnya juga apa sih ya, bisa dibilang tuh kayak harapan dia sebenarnya itu dalam artian tuh ingin menghubungi kamu, ingin berkomunikasi sama kamu ya, karena tadi itu rasa gengsi dia yang cukup tinggi. Alhasil ya, ya mau nggak mau gitu, karena ini kan juga bisa dibilang tuh ulah dia sendiri gitu. Dan ini pun juga bukan yang kamu inginkan gitu, karena yang kamu harapkan itu ya udah deh, transparan aja, kita sama-sama berpikir dewasa untuk kebaikan hubungan kita gitu, bukan malah dalam artian tuh memperkeruh suasana gitu. Bisa jadi tuh kayak terkadang itu masalah kecil gitu, bawaannya itu bisa jadi besar, bahkan bisa jadi kalau misalnya kamu udah tanpa komunikasi sama dia, bisa berlarut-larut, berhari-hari, bahkan berminggu-minggu seperti yang tadi gitu. Terus aku juga di sini melihat bahwa kalau masalah hati dia gitu, perasaan dia itu kalau misalnya dia udah mencintai seseorang, maka hati dia itu udah terikat gitu. Tapi ya memang kalau misalnya orangnya bisa ngejaga hati sih bisa, tetapi ya kelemahannya itu tadi gitu. Orangnya itu kayak rasa gengsi dia dan ego dia itu masih cukup gede gitu. Jadi kayak di sini tuh bener-bener kesabaran kamu yang harus dikerahkan. Karena ya apabila kamu salah dalam menyikapi dia, bisa saja dia makin berulah dan menjadi-jadi. Terus aku juga di sini ngelihat bahwa orang ini tuh intinya itu kayak gini loh, walaupun antara kamu dan dia nggak komunikasi ya, tetapi kayak keinginan dia gitu ya, sebenarnya egoisme sih gitu. Dia nggak perlu WA kamu, cukup kamu yang WA duluan walaupun dia nggak ngebales. Gimana nggak ngeselin coba gitu, karena bisa dibilang tuh kayak ini adalah bentuk ulah dia gitu. Jadi kayak mintanya itu eh kamu itu kayak perhatiin dia gitu ketika kamu dan dia sedang marahan gitu. Kamu yang menghubungi dia duluan. Tetapi kayak nggak seolah gini. Dia itu kayak ngerasa seneng gitu. Ngerasa seneng karena udah diperhatiin sama kamu, karena kamu yang udah berkomunikasi duluan gitu. Tetapi orang ini kayak nggak mau ngebales gitu, karena ya mungkin rasa gengsi dia yang cukup gede tadi gitu. Tetapi sebenarnya hati dia tuh kayak ngerasa hancur gitu, ngerasa dia juga terkadang ada rasa khawatir gitu kalau misalnya hal ini tuh kayak bener-bener bisa ngebuat kamu cukup bosan. Tetapi ya mungkin ini udah tabiatnya dia gitu, hati dia tuh kayak bener-bener nggak bener-bener bisa langsung tergerak gitu. Dia menunggu, memang kayak mungkin diperlamakan atau diperlarut-larutkan gitu, sampai bener-bener hati dia itu bisa ngerasa legowo gitu, baru kamu dan dia tuh bisa berkomunikasi kembali. Terus aku juga di sini tuh ngelihat bahwa sebenarnya orang ini juga kalau misalnya kalian sedang marahan gitu, dia sendiri yang kena dampak pusingnya gitu. Karena ya terkadang gitu, siapa sih yang menemani dia di kala dia ngerasa sepi, di kala dia ngerasa sedih, di kala ngerasa dia sendiri, pasti kamu gitu. Dan ketika kamu nggak ada komunikasi sama dia, dia sendiri yang ngerasa pusing gitu. Ya biarkan, biar dinikmati aja gitu, salah dia sendiri kenapa membesarkan ego dia gitu. Lucu juga sih orang ini gitu. Terus Clarissa juga ngelihat bahwa terkadang orang ini juga kayak ngerasa seneng senyum-senyum sendiri gitu ketika walaupun dia nggak ngebales WA kamu ya, tetapi kayak kamu itu ngerasa intens sama dia gitu, yang kayak kamu tetap gitu walaupun kayak dia nggak ngebales WA kamu gitu misal, tapi kayak kamu itu tetap memberikan perhatian sama dia. Dalam hati dia tuh kayak ngerasa jingkrak-jingkrak banget gitu, ngerasa seneng kegirangan gitu, karena udah diperhatiin gitu. Dan dia tuh kayak ngerasa bahwa apa ya, dalam artinya tuh dia itu orang yang paling dicinta. Nah, tapi sebenarnya di sini tuh kayak orang ini
secara garis besar dia takut kehilangan kamu karena dia merasa bahwa kamu adalah orang yang bener-bener bisa ngertiin dia gitu. Ya iyalah gitu, lawang kamu aja terkadang gitu kayak ketika dia diemin kamu masih tetap gitu berusaha, dalam artian tuh kamu nggak memikirkan tentang keegoan kamu dan kegengsian kamu, tetapi kamu lebih memikirkan kebaikan hubungan ini gitu. Dalam artian tuh ya kamu yang selalu memberikan dia perhatian walaupun kamu nggak dapatkan balasan gitu. Terus di sini aku juga lihat bahwa di sini tuh yang saya lihat, orang ini memang tipikal seseorang yang kayak susah untuk dimengerti gitu. Jadi kayak terkadang kamu sudah berusaha meminta maaf sama dia, kamu sudah berusaha gitu. Intinya tuh meminta maaf yang terbaik tulus dari hati kamu. Tetapi justru kayak terkadang tuh orang ini tuh kayak malah semakin menjadi-jadi, kayak malah berulah gitu. Itu yang membuat kamu terkadang tuh mikir, ini orang kok nggak ada dewasa-dewasanya sama sekali sih gitu. Padahal harapan kamu juga ingin ya melihat dia itu bisa berubah menjadi pribadi yang setidaknya itu kamu lebih baik lah gitu daripada yang kemarin-kemarin gitu. Masa bertambahnya umur, bertambahnya usia bukan menjadikan kamu yang malah lebih dewasa, tetapi malah dalam artian tuh mencildiskan sisi pikiran kamu gitu. Itu yang membuat kamu terkadang itu pikiran dia tuh sulit untuk kamu telaah gitu. Terus Clarissa juga melihat bahwa orang ini juga terkadang itu ngerasa bahwa hati dia tuh kayak ngerasa terpukul, ngerasa terbebani gitu. Cuman ya, tetapi ujung-ujungnya tuh kayak walaupun kalian berantem sedahsyat ini, walaupun kalian tuh kayak nggak ada komunikasi sama dia, tetapi ujung-ujungnya gitu, kalian akhirnya tuh bisa balikan lagi gitu. Karena apa? Ya mungkin orang ini tuh kayak sebenarnya rasa cinta dia ke kamu ini begitu besar, tetapi orang ini tidak terlalu karena gengsi ya, tidak terlalu menunjukkan hal tersebut gitu. Tetapi apabila kayak kita mampu melihat kedalaman hati dia, wah orang ini tuh kayak bener-bener ngerasa bersyukur banget gitu bisa ngedapetin seseorang tuh yang kayak sebaik kamu gitu. Karena nggak semua orang loh bisa memahami gitu ya, bisa mengimbangi sifat dia yang bener-bener bisa dibilang tuh kayak susah ditebak gitu. Kadang ketika moodnya baik ya kamu ngerasa seneng aja komunikasi sama dia, tetapi apabila kalian udah bener-bener berantem dan gak ada komunikasi, ya itu yang membuat kamu sebenarnya cukup bingung gitu. Aku ini harus gimana lagi sih gitu untuk maksudnya itu untuk mengetuk pintu hati kamu kembali gitu. Karena kamu kayak udah melakukan beberapa metode mulai dari A B C gitu, tapi hasilnya itu tetap kayak nihil gitu. Itu yang membuat kamu berkesimpulan bahwa dia ini kayak susah untuk dimengerti gitu. Kemauan dia apa, keinginan dia itu apa, kamu mendingan terbaik tapi dia kayak semakin banyak ulah sama kamu gitu. Terus di sini aku juga melihat bahwa memang tuh yang kayak apa ya, yang bener-bener ngelihatin banyak perjuangan ketika kamu dan dia kayak nggak ada komunikasi, itu dia sih, itu kamu sih gitu. Maksudnya tuh gini, yang kayak cenderung berharap, eh nih aku kan nggak ada komunikasi sama dia nih gitu, apa baiknya aku menghubungi dia duluan atau gimana ya gitu. Jadi yang kayak seolah itu yang kayak ngerasa tergerak yang nantinya untuk menghubungi dia duluan itu kamu daripada dia gitu. Karena kamu sih lebih berpikir dari sisi kedewasaan aja gitu, bukan memikirkan tentang keegoan kamu, kegengsian kamu. Karena hal tersebut bagi kamu itu bukan malah menyelesaikan masalah, tetapi bisa saja memperkeruh masalah gitu. Dan di sini yang saya lihat, sebenarnya kamu juga ada titik jenuhnya, ada titik lelahnya gitu ketika menghadapi dia yang seperti ini terus-terusan gitu. Karena apa? Ya yang namanya hati dan perasaan tentu juga ada titik lelahnya gitu. Dan terkadang ketika kayak kamu udah kayak bener-bener ngerasa lelah gitu, kayak kamu itu udah bener-bener nggak tahu harus berbuat apa lagi, dan jawaban satu-satunya ya kamu hanya bisa menyerahkan sama Tuhan aja gitu. Karena ya bisa dibilang tuh eh kamu sudah mengerahkan semua kekuatan dan tenaga kamu gitu, tetapi apa yang kamu tunjukkan ke dia gitu kayak nggak sebesar gitu dengan apa yang dia berikan ke kamu gitu. Terus aku juga di sini melihat bahwa terkadang itu yang kayak lebih cenderung yang merawat hubungan ini tuh kayak kamu gitu. Dalam artian tuh ya kamu berusaha perhatian sama dia, kamu berusaha intens sama dia gitu. Kamu berusaha biar dalam artian tuh kayak tidak terjadi sesuatu hal tuh yang kayak berantem lagi, perang dingin lagi sama dia gitu. Tapi ya gimana pun juga gitu, kayaknya hal tersebut itu masih aja tetap terjadi gitu. Cuman kamu sih kayak nggak perlu khawatir. Yang namanya orang itu nantinya juga akan ada fase buat dia menjadi pribadi yang jauh lebih dewasa. Biarkan aja untuk saat ini gitu. Baru kalau misalnya dia udah mendekati masa yang serius, aku
melihat bahwa dia akan lebih bisa berkomitmen terhadap hubungan yang dia buat gitu. Jadi kayak intinya orang ini tuh bukan lebih memikirkan rasa gengsi dia, tetapi dia nantinya itu akan lebih memikirkan tentang bagaimana cara saya bisa bertanggung jawab terhadap hubungan ini dan pasangan gitu. Jadi nantinya dia akan memasuki fase tersebut. Jadi untuk saat ini ya biarkan aja. Cuman ya di sini tuh kayak bener-bener tingkat kesabaran kamu ini yang diuji secara ekstra gitu. Karena apa? Ya bisa dibilang tuh kayak apabila kamu sedikit salah langkah gitu, ya bisa aja hubungan ini tuh nggak karu-karuan atau nggak sejalan dengan harapan dan keinginan kamu. Terus di sini aku juga ngelihat bahwa dia itu kayaknya nggak bisa tidur deh gitu. Kayak bener-bener ketika mungkin ya ketika menjalin komunikasi sama kamu sih ya habis teleponan sama kamu gitu, mungkin orang ini bakalan langsung tidur, tetapi ketika tanpa adanya komunikasi dengan kamu, aku lihat orangnya sih gitu. Insomnia tuh dalam artian tuh kayak di dalam otak dia, di dalam pikiran dia tuh kayak teracunin sama pikiran kamu, antara hasrat dia ingin menghubungi kamu tetapi terhalang dengan rasa gengsi gitu. Jadi ya udah gitu, akhirnya tuh kayak dia ya udah mungkin kayak tidur balik kanan balik kiri, ngelihat atas ngelihat tembok gitu, pusing gak karu-karuan gitu. Karena ya bisa dibilang tuh ini karena ulah dia sendiri gitu. Coba dia tidak membesarkan rasa gengsi gitu, ya bisa saja hubungan ini tuh segera membaik gitu, bukan malah memperkeruh dan memanas yang seperti ini. Terus tadi saya juga melihat bahwa kamu pun juga sepertinya juga susah tidur juga, dalam artian tuh susah tidurnya itu kepikiran yang kayak gimana sih gitu. Ya memikirkan dalam artian nih orang kenapa nggak berubah-ubah di usia dia yang segini gitu, sedangkan ya mungkin di usia kita yang sekarang ini, kita ini udah waktunya untuk memikirkan masa yang serius gitu, dan memperbaiki apa yang kurang di dalam hubungan kita gitu. Tetapi nyatanya apa, justru hal tersebut tuh kayak sepertinya nggak kamu dapatin gitu. Dan di sini tuh yang kayak kamu bener-bener kayak ngerasa galau, ngerasa sedih, gelisah, campur aduk jadi satu. Karena apa gitu, ya kamu sih berharap dia itu menjadi pribadi yang lebih dewasa, tetapi yang kamu inginkan tuh sepertinya nggak kamu dapatkan. Tetapi tenang gitu, di masa yang akan datang ada Wheel of Fortune, artinya keberuntungan datang sama orang-orang yang mampu bersabar gitu. Hadiah besar juga akan datang bersama orang-orang yang bisa telaten dalam menjalani hubungan. Jadi saya percaya seiring berjalannya waktu ya nantinya gitu, walaupun saat ini belum kamu rasakan dampaknya yang begitu besar gitu, cuman nantinya hmm, intinya itu kayak apabila momennya udah tiba gitu, kamu jadinya itu ngerti gitu tentang ketelatenan kamu dalam menghadapi dia itu nantinya apa sih yang akan kamu dapatkan, yaitu sebuah kebahagiaan gitu. Bukan cuma kebahagiaan aja gitu, tetapi kamu juga nantinya itu akan melihat gitu sisi berubahnya dia yang secara total gitu. Karena apa ya, mungkin orang ini tuh kayak udah ngerasa lelah, udah ngerasa jenuh gitu sama kehidupan dia yang kemarin gitu, dan orang ini tuh kayak saatnya buat dia untuk berpikir menjadi pribadi yang lebih serius lagi ke depannya. Jadi sebenarnya ya terkadang itu bisa dibilang tuh rumit juga gitu ketika kayak antara kamu dan dia nggak ada komunikasi gitu, tetapi ya mau nggak mau itulah pasangan kalian gitu. Dan intinya itu kayak dari kelegoan kalian aja gitu, bisa nerima dia dengan apa adanya atau tidak gitu loh. Terus sini coba Clarissa lihat apa yang dia rasakan ketika tanpa ada komunikasi dengan kamu. Oke, satu kartu terbuka. Oh, dua kartu ya. Queen of Swords. Oke. Yes. Di sini kartu yang keempat. Tentang apa yang dia rasakan ketika tanpa ada komunikasi denganmu. Yes. Di sini Clarissa melihat bahwa di sini tuh kayak terkadang
kamu juga dalam artian tuh kayak ngerasa sedih ya, ngerasa sedih, ngerasa terpuruk gitu. Ketika bener-bener tuh kayak gini loh, ketika kamu dan dia tuh kayak nggak ada komunikasi, dampaknya marahan gitu. Jadi kayak kamu itu kayak ngerasa itu kayak nggak mendapatkan respect dan kepedulian dari orang yang kamu sayang gitu. Karena apa ya, kayak kamu berusaha merespon dia, tetapi dia ketika marah sama kamu nggak ada responan sama sekali gitu loh. Itu yang membuat kamu terkadang tuh kayak ngerasa diperlakukan tidak adil gitu. Kenapa sih gitu, ketika mungkin gitu kamu yang buat kesalahan ke aku gitu, maunya itu kayak kamu berusaha bisa menerima dia dan memaafkan dia, tetapi kenapa sih gitu ketika sedikit aja gitu aku yang membuat sedikit kesalahan gitu, tapi kayak seolah-olah itu dibesar-besarkan sama kamu, dan kamu kayak bener-bener kayak kamu ngerasanya tuh kayak dia sedang dinginin kamu gitu ya. Bener-bener ini tuh kayak menusuk sampai ke tulang rusuk gitu. Terus tadi saya juga melihat bahwa saat ini tuh kayak bener-bener kamu sudah dalam artian tuh kayak gini loh, kamu saat ini tuh sudah bener-bener menyerahkan semuanya itu sama yang di atas. Dalam artian tuh apa ya, kamu sudah menunjukkan yang terbaik sama dia gitu, tetapi ya kamu juga ada perasaan yang kayak tetapi gimana ya gitu, ini orang kok nggak ada perubahan sama sekali. Jadi kayak kamu langsung menyerahkan aja sama Tuhan gitu. Apabila dia memang yang terbaik untuk kamu, ya kamu memohon sama Tuhan untuk segera disatukan tetap dan orang ini berubah gitu. Tetapi kalau misalnya dia bukan yang terbaik untuk kamu gitu, ya kamu memohon sama Tuhan biar kamu di segera dalam artian tuh pikiran dia tuh direfresh dari otak kamu, dan kamu segera dipertemukan dengan seseorang yang sesuai dengan keinginan dan hati kamu. Cuman aku sih melihat bahwa dia sebenarnya itu tipikal seseorang yang bagaimana ya, walaupun dia seperti itu ke kamu gitu, tapi saya yakin bahwa perasaan dia ini benar-benar suci ke kamu, benar-benar tulus sayang dengan kamu apa adanya. Tetapi kan terkadang gitu dari sisi kelebihan juga ada sisi kelemahan gitu. Sisi kelebihannya mungkin orang ini mampu menjaga hati dia untuk kamu, dalam artian mencintai kamu dengan apa adanya. Tetapi ya sisi negatifnya mungkin rasa gengsi dia itu yang begitu gede, rasa ego dia juga gede gitu. Itu yang membuat kamu merasa bahwa susah gitu untuk mengendalikan atau mengarahkan dia menjadi sesuatu hal tuh yang lebih baik gitu. Karena apa gitu, kamu takutnya nanti apabila kamu mencoba mengarahkan, kamu pok yon coba gitu, dalam artian tuh kamu bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik gitu, tetapi kamu takut kalau nantinya jatuhnya tuh jadi salah paham, alhasil nggak terkontrol lagi, alhasil nggak sesuai dengan apa yang kamu pikirkan, berantem lagi, itu yang nggak kamu inginkan. Jadi ya sudah gitu, kamu lebih memilih menyerahkan aja semuanya itu sama Tuhan gitu. Kalau misalnya dia minta maaf sama kamu, ya kamu memaafkan gitu. Kalau misalnya dia nggak mau minta maaf, ya udah terserah gitu. Karena ya semua kekuatan kamu, semua kemampuan kamu itu kayak seolah itu udah kamu kerahkan sama hubungan ini gitu. Yang penting itu kayak yang penting kamu udah menunjukkan yang terbaik sama dia. Kalau misalnya dia nggak baik ke kamu, ya udah terserah dia. Cuman ya kayak di sini tuh kayak kamu seolah-olah ingin menuntut gitu, menuntut apa sih gitu yang kamu janjikan dulu untuk kamu bisa mendapatkan hati aku, dan sekarang gitu kamu sudah berhasil mendapatkan hati aku gitu. Keinginan kamu cuma satu sih gitu, kamu harus bisa menepati. Aku nggak minta semuanya kok gitu, salah satu aja gitu. Terus aku juga di sini melihat bahwa terkadang kamu juga ngerasa bahwa apa ya, dari dia ini ya, lebih ke dari dia gitu. Terkadang dia juga ngerasa bahwa apa ya, kayak ketika dia bener-bener nggak ada komunikasi sama kamu gitu, dia sebenarnya kayak merasa takut gitu, takut jauh dari kamu, takut ngebikin kamu kayak dalam artian tuh jadi bosen gitu ya. Hal itu sebenarnya bisa aja terjadi gitu apabila dia masih tetap yang seperti ini. Dan di sini saran dari Clarissa, kamu benar-benar harus berani gitu, harus berani itu yang kayak ngomong di saat timingnya pas, waktunya tepat gitu, di saat kamu juga plong pikirannya, di saat dia juga nggak ada emosi, nggak capek, nggak kepikiran sama pekerjaan. Kamu harus ngomong gitu, heart to heart, dari hati ke hati, tentang apa sih yang kamu rasain selama ini gitu. Karena apabila momennya nggak pas gitu, ya saya yakin bahwa ini bisa jadi salah kaprah. Tetapi apabila momennya yang pas gitu, kamu harus gitu menunjukkan tentang keberanian apa yang kamu simpan dan kamu pendam selama ini. Kamu jangan ngerasa takut gitu, karena ini untuk kebaikan kamu di masa yang akan datang, untuk perubahan hubungan kamu ini gitu. Jadi kayak kamu jangan merasa kayak aku nggak berani, nanti takutnya dia jadi seperti ini, dia seperti itu. No, jangan jadi mental tempe gitu, jadilah mental tuh yang sekuat baja gitu. Terus di sini coba aku lihat apa yang dia rasakan ketika tanpa ada komunikasi denganmu.
Misal tanpa ada komunikasi itu bisa saja gitu ketika kalian sedang marahan, cuek-cuekan gitu. Oke, ada kartu The Shadow Side. Nine of Pentacle. Ada kartu The Stars. And then ada kartu The Death. Ada kartu Nine of Cups. Di sini aku melihat bahwa sebenarnya orang ini tuh kayak nggak bisa lepas dari bayang-bayang kamu gitu. Jadi walaupun kalian marahan, tapi ujung-ujungnya ya kalian masih tetap bisa balikan gitu. Walaupun prosesnya yang membingungkan dan berbelit-belit. Terus Clarissa juga bisa melihat bahwa sebenarnya kamu nantinya apabila kamu lebih bisa sabar dan telaten menghadapi dia, apabila momennya udah tiba, kamu akan merasakan sebuah kebahagiaan yang kamu tunggu-tunggu selama ini. Kebahagiaan yang seperti apa sih? Yang lihat dia berubah, melihat dia menjadi yang lebih baik, melihat dia yang lebih respect dan tidak membesarkan rasa gengsi ke kamu dan ego dia. Terus di sini juga ada kartu The Star. Saya percaya bahwa apa yang kamu jalani flashback ke belakang kemarin tuh, perjuangan kamu, pengorbanan kamu itu nggak akan sia-sia kok, karena nantinya apabila momennya sudah datang, sama Tuhan akan digantikan dengan kebahagiaan. Dan bisa saja hal itu akan menjadi akhir dari penderitaan dan rasa kecemasan yang menjadi bayang-bayang kamu selama ini. Selain itu Clarissa juga melihat bahwa nantinya gitu kamu akan benar-benar ngerasa ya apabila dia benar-benar sudah berubah, dia sudah benar-benar mendapatkan sebuah pelajaran hidup yang berarti gitu. Kamu nantinya itu akan ada rasa kepuasan tersendiri gitu. Karena apa? Ya apa yang kamu korbankan, apa yang kamu perjuangkan itu nggak akan sia-sia karena membuahkan hasil sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Jadi seperti itu. Selain itu, Clarissa juga melihat bahwa di sini nantinya kedepannya saya yakin setelah dia benar-benar bisa berubah menjadi pribadi yang lebih dewasa, dia nantinya itu akan benar-benar apa ya menjadi seseorang tuh yang paling bisa ngertiin kamu gitu. Karena apa gitu ya, di awal pada saat masa pacaran aja kamu bisa ngertiin dia, menghadapi sikap dia yang berliku-likuan seperti itu. Dan setelah mungkin kamu dengan dia bersatu dalam ikatan tali pernikahan, dia berbalik peran gitu, dia yang lebih bisa ngertiin kamu gitu. Karena ya aku harus bisa dong gitu, lawang dia aja dulu bisa ngertiin aku di saat mungkin aku masih belum di fase yang dewasa gitu. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita coba lanjut buat teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor 2, oke? Hmm, kita coba kita clear up terlebih dahulu dan kita akan mengambil pilihan file buat teman-teman yang memilih kartu nomor 2. Ini temanya juga is amazing sih menurut saya gitu. Terkadang juga mewakili isi beberapa teman-teman yang mungkin sedang merasakan hal yang sama gitu dan penasaran gitu. Ngerasa ingin tahu seperti apa sih gitu ketika kamu dan dia itu kayak nggak ada komunikasi. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Buat teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor 2, wah di sini ada 2 kartu yang terbuka. Ya, ada kartu Justice. Energinya hampir sama ya seperti yang nomor 1 tadi, tetapi sedikit ada perbedaan. Di sini yang kebuka 1 ada kartu The Hermit ya di sini. Oke, terus di sini ada kartu yang ketiga, Wheel of Fortune. Dan di sini ada kartu Queen of Swords. Yes, kita geser terlebih dahulu biar teman-teman semuanya juga kelihatan. Oke.
Sesuai dengan judul, tema, dan deskripsi, apa yang dia rasakan ketika tanpa ada komunikasi denganmu. Aku di sini ngelihat dia juga ngerasa tersiksa, dia juga ngerasa kesepian, bahkan dia lebih cenderung panik gitu. Dalam artian tuh apa? Ya mungkin gitu ketika kamu dengan dia komunikasi itu energinya terlihat diam-diaman, cuek-cuekan, tetapi sebenarnya antara kamu dan dia sama-sama menahan rasa gitu. Menahan rasa itu dalam artian kamu dan dia sama-sama kangen, kamu dan dia sama-sama rindu, kamu dan dia ingin, dalam artian tuh ingin berkomunikasi kembali gitu. Tapi ya mungkin makanya tadi antara satu dan dua itu sama, ada energi karena rasa ego dan gengsi gitu, hal tersebut jadi tertunda. Tetapi di sini gitu yang saya lihat tuh kalian imbang gitu, antara kamu juga ingin berkomunikasi, menghubungi dia duluan, tapi terkadang itu mikir gitu, ah ini tepat nggak sih gitu kalau misalnya aku menghubungi dia duluan gitu, dan dia juga memiliki satu pemikiran yang sama gitu. Ini pas atau enggak ya gitu ketika saat ini gitu, misal aku ingin menghubungi dia duluan gitu. Jadi kalau bedanya yang nomor satu itu kayak terkadang itu lebih cenderung ke kamu yang duluan, kalau yang nomor dua gitu antara kamu dan dia itu sama. Terus aku juga di sini melihat bahwa terkadang gitu ketika kalian tanpa ada komunikasi gitu, kamu langsung seketika itu kayak langsung apa ya? Nggak mikir yang lain-lain gitu, tetapi kayak cuma terus mikirin dia gitu. Dia saat ini sedang apa? Dia saat ini kenapa? Sudah makan apa belum? Dia bagaimana? Dan dia pun juga memiliki satu pemikiran yang sama gitu. Dia saat ini sedang ngapain ya? Biasanya jam segini teleponan sama aku. Biasanya jam segini kita cecetan sama aku, tetapi sekarang kan nggak ada komunikasi. Dia saat ini sedang gimana ya? Terus yang uniknya yang nomor tiga ini, maaf yang nomor dua ini maksud saya, dia orangnya suka panik gitu. Suka panik itu dalam artian tuh berpikir yang enggak gitu, takut kamu ngerasa dimiliki orang lain, takut kamu berduaan dengan yang lain gitu. Jadi tetapi tetap gitu tidak menghalangi niat dia buat nggak komunikasi sama buat nggak komunikasi sama kamu dulu gitu. Karena apa ya, mungkin orang ini masih ada rasa gengsi, tetapi orang ini tuh kayak bener-bener ngelihatin tentang sisi kepo dia yang bener-bener gede banget gitu. Sisi kepo yang seperti apa sih ya? Di sini Clarissa mampu melihat bahwa dia kepo banget gitu, suka walaupun kalian nggak komunikasi gitu. Walaupun kayak mungkin dia nge-hate status kamu, tapi orang ini tuh kayak ingin berusaha, ingin kepo tentang tahu dunia kamu yang saat ini sedang kamu rasakan gitu. Misalkan kamu terkadang itu mencurahkan tentang isi hati kamu lewat status gitu, dan dia secara tidak langsung itu suka kepo, ngelihat stalking sosmed kamu, misal gitu, ngelihat status story, tetapi kayak bener-bener nggak dibuka gitu biar nggak kelihatan gitu, ngelihat status story WA kamu, terkadang juga ngelihat status FB kamu gitu. Terkadang itu kayak dia ingin memastikan gitu, apa sih yang saat ini sedang dia rasakan, apakah dia juga merasakan sama apa yang aku rasakan gitu. Dan dikala ketika intinya tuh gini, ketika kamu kayak bikin status galau gitu, orang ini tuh kayak bisa dibilang tuh kayak ada rasa yang nggak senyum-senyum sendiri gitu, yang kayak dalam artian tuh gimana tuh rasanya nggak komunikasi sama aku. Tetapi dia juga nggak bisa membangun perasaan dia sendiri gitu, bahwa dia juga sebenarnya kalau misalnya nggak ada komunikasi sama kamu, dia juga kayak ngerasa galau. Karena apa ya, serumit-rumitnya kamu menjalani hubungan bersama dia, tetapi orang ini bisa dilihat tuh kayak kedalaman cinta dia tuh bener-bener gede banget ke kamu. Bisa dibilang tuh kayak kamu udah belahan jiwa dia gitu. Dan aku di sini ngelihat bahwa sepertinya tuh kalian sering sih seperti ini. Bisa jadi tuh kayak ini adalah rutinitas harian kalian gitu. Kayak bagaikan rutinitas sehari-hari yang menghiasi bumbu-bumbu kalian dalam berhubungan gitu. Jadi kayak kalian sudah biasa gitu, kayak sering cuek-cuekan, sering marah-marahan, nggak komunikasi-komunikasian. Tetapi di sini bedanya gitu, kalian kayaknya dalam hitungan hari aja gitu, dalam hitungan minggu aja gitu, kalian pasti udah komunikasi duluan. Karena apa? Kalian berdua sama-sama nggak betah gitu. Dalam artian tuh ya sama-sama nggak betah menahan rasa rindu yang saat ini sedang kalian rasakan masing-masing. Terus Clarissa juga ngelihat bahwa sebenarnya orang ini tuh kayak kalau misalnya kamu bener-bener kebangetan kepikiran dia gitu, kayak misal kamu saat ini sedang marahan sama dia gitu,
Dan entah kenapa gitu, ketika kayak kamu ngerasa sendiri tuh kayak langsung di pikiran, di otak kamu itu hanya dia aja gitu, bukan karena dia mengguna-guna kamu, tetapi antara kamu dan dia sejatinya itu kayak walaupun penuh dengan perbedaan, tetapi hati kalian tuh kayak saling terkoneksi. Itu tandanya dia sedang memikirkan kamu, dia sedang membayangkan kamu, dia sedang dalam artian tuh berfantasi tentang, dalam artian tuh gini, eh saat ini dia sedang ngapain ya, apakah dia memikirkan aku atau tidak gitu. Makanya dampaknya itu ke kamu yang begitu besar, dalam artian tuh kayak kamu begitu dahsyat memikirkan dia yang nggak kayak biasanya. Dan dia pun juga sebenarnya tuh kayak ngerasa ingin berontak gitu loh. Ingin berontak tuh dalam artian ingin menghubungi kamu, tapi dia juga mikir gitu, nih kalau misalnya aku nanti menghubungi dia, dia yang nanti cuekin aku gitu. Terkadang kamu juga seperti itu, kalau saat ini aku menghubungi dia duluan, nanti dia responnya biasa, gengsi dong, aku nggak mau dong mental dan harga diri aku runtuh gitu. Jadi kayak terkadang itu di dalam benak pikiran kalian masing-masing tuh ada pemikiran yang seperti itu gitu. Jadi kayak sama-sama rasa gengsi, itu yang membuat, dalam artian tuh gimana ya, hal ini tuh kayak terkadang itu nggak kelar-kelar gitu. Cuman ya sebenarnya itu kayak hubungan kalian ini untuk diperjuangkan itu masih sangat layak, karena di dalam basically kalian masing-masing, di dalam diri dia maupun diri kamu, rasa cintanya sama-sama begitu besar, rasa koneksi hatinya juga sama-sama nyambung gitu. Alhasil ya sudah gitu, apabila kalian nggak ada komunikasi antara kamu dan dia, sama intinya tuh sama-sama apa, sama-sama tersiksa menahan kerinduan atas, ya karena terkadang itu hal apapun bisa jadi seperti ini gitu. Terkadang kamu salah paham aja sama dia gitu, bisa saja nggak komunikasi sama dia, cuek-cuekan sama dia. Terkadang masalah kecil pun juga ujung-ujungnya cuek-cuekan lagi gitu. Pokoknya nggak tahu kenapa gitu, habis kalian berantem itu intinya tuh kayak antara kamu dan dia itu jadinya cuek-cuekan gitu, karena ini mungkin udah passion gitu, udah passion di dalam hubungan kalian, entah kenapa gitu. Aku juga sendiri kayak ngerasa bingung. Terus kalau saya juga lihat bahwa di sini orang ini tuh kayak walaupun dia marahan sama kamu, walaupun kamu juga marahan sama dia gitu, yang jelas aku lihat bahwa dia tetap gitu mendoakan kamu yang terbaik. Nggak pernah tuh dalam artian tuh gini, dia sedang berantem sama kamu, nih biar sialan tuh gitu, biarin ini deh, biarin ini, nggak pernah gitu. Karena orang ini selalu mendoakan buat kamu ini yang terbaik gitu, karena dia nggak ingin apa ya, dalam artian tuh kayak orang yang dia sayang itu kenapa-napa. Selain itu Clarissa juga melihat gitu, terkadang kamu pun juga sama gitu, suka-suka ngintip. Jadi antara kamu dan dia itu sama, kamu suka-suka ngintip, terkadang itu suka status dia, suka story dia gitu, sama-sama ngintip gitu, sama-sama ngelihat, karena kamu dan dia itu sama. Terus aku juga di sini melihat bahwa sebenarnya itu gini ya, entah kenapa gitu, kayak ketika kamu dan dia sedang marahan gitu, terkadang itu kayak dia mimpiin kamu dan kamu mimpiin dia gitu. Mimpi-mimpi itu yang kayak kepikiran tuh yang kayak mungkin tuh bener-bener kayak ngerasa takut kehilangan diri masing-masing gitu. Kamu takut kehilangan dia dan dia takut kehilangan kamu. Karena apa? Ya bisa dibilang tuh cinta kamu dan dia tuh sebenarnya itu benar-benar kuat gitu, karena mungkin sisi kedewasaan yang benar belum matang gitu. Jadi ya hal itu yang benar-benar harus bisa dikoreksi, karena apabila tidak dikoreksi dari sekarang, ya maka kamu seterusnya nggak akan menikmati kedewasaan gitu, karena ya semuanya tergantung dari diri kalian masing-masing gitu. Kalau misalnya kalian ingin benar-benar serius, ya dimulai dari sekarang gitu. Saatnya untuk berpikir bagaimana serius, karena sudah bukan waktunya buat kalian tuh memikirkan tentang cuek-cuekan, marah-marahan, masalah dibesar-besarkan. Yang harus kalian pikirkan adalah menata masa depan. Menata masa depan yang seperti apa, ya apa yang harus kamu lakukan gitu ketika kamu udah hampir serius, dalam artian tuh udah mau memasuki jenjang serius sama dia, dan kesiapan apa gitu yang dia siapkan gitu setelah kamu dan dia bersatu dalam ikatan tali pernikahan, karena itu yang paling utama. Selain itu, Clarissa juga melihat bahwa dia benar-benar kayak terlihat ya, sebenarnya itu ketika ada tanpa ada komunikasi sama kamu itu kayak benar-benar kayak ngerasa dia bingung dihadapkan sama beberapa pilihan gitu, antara dia menahan kegengsian dia atau dia memikirkan tentang kebaikan hubungannya, karena hal dua itu imbang gitu. Dia sebenarnya itu ya kalau misalnya hatinya tuh ngerasa tepat, isuki lah gitu, ketika kalian berantem dia mencoba menghubungi kamu, tetapi mungkin ketika suasana hati dia nggak tepat, nah maka terkadang kamu yang menghubungi dia gitu. Terus aku juga di sini tuh ngelihat bahwa bener-bener sebenarnya tuh kayak orang ini tuh ngerasa ketika kalian mungkin sedang marahan gitu, rasanya ingin sekali gitu dia mungkin tuh kayak minta maaf, ingin menghubungi kamu duluan, tetapi
ya dia tuh kayak berpikir gini, ya udah deh biarlah gitu, kalau misalnya ini lebih lama dari apa yang dia perkirakan, ya dia akan meminta maaf duluan sama kamu. Begitu pula juga kamu gitu. Jadi antara kamu dan dia itu sama. Terus aku juga di sini melihat bahwa hmm, terkadang dari dia itu juga ada hal yang membuat kamu kayak ngerasa suka sih gitu. Ngerasa suka itu ya ketika orang ini tuh, ketika sisi dewasanya itu muncul gitu, ketika sisi kebijaksanaan dia tuh muncul gitu, kamu kayak ngerasa bahwa dia adalah tipe orang yang kayak bener-bener berbeda dari orang lain gitu. Dalam artian tuh ya kamu ngerasa seneng aja gitu. Dan harapan kamu, kenapa sih kamu kok nggak gitu terus gitu, kok hanya terkadang aja yang keluar sisi kedewasaan kamu gitu. Itu yang membuat kamu juga terkadang itu ngerasa bingung sendiri. Tetapi di sini yang saya lihat nggak ada saat ini tuh yang dia cari gitu, selain ya intinya tuh kayak apa ya, mempertahankan hubungan ini sampai bener-bener keinginan kalian itu terwujud. Karena yang dia cari saat ini tuh hanya bener-bener apa ya, mungkin dia tidak mencari, tidak berpikir yang lain-lain gitu, mungkin kayak mencari selingkuhan, mencari pendamping yang baru atau bagaimana. Tidak, yang dia pikirkan saat ini hanyalah karir dan keseriusan terhadap hubungan. Karena dia merasa bahwa saat ini tuh kayak kalian bener-bener belum bisa serius yang 100% gitu loh. Serius kalian itu kayak masih setengah dosis gitu, tau gak sih? Terus karena di sini juga ada kartu Wheel of Fortune gitu. Kartu Wheel of Fortune tuh menggambarkan tentang, aku yakin kok bahwa sepertinya dalam waktu dekat gitu, ataupun kalau tidak dalam waktu dekat ya intinya tuh kamu nantinya, karena waktu dalam waktu dekat itu juga relatif ya, menurut kamu lama, menurut aku cepet gitu kan, tergantung masing-masing. Yang jelas kamu nantinya dalam waktu dekat ini akan merasakan gitu ya, artinya itu apa, merasakan apa sih gitu, dia akan lebih bisa fokus terhadap hubungan ini ya. Walaupun sisi kayak terkadang marah-marahan, cuek-cuekan itu kayak masih suka mendominasi ketika kalian berantem. Cuman kamu di sini nantinya itu akan benar-benar melihat kualitas bentuk rasa cinta dia ke kamu gitu. Kamu kayak jadi lebih bisa ngerasa bahwa oh, nih orang ternyata lagi seriusin aku nih. Kayaknya nih orang udah mulai memasuki fase kedewasaannya nih gitu. Hal itu nantinya itu akan kamu rasakan dalam waktu dekat. Terus di sini juga ada kartu Queen of Swords gitu. Memang sih gitu. Jadi kayak ini tuh harus antara kamu dan dia itu sama-sama bikin komitmen sih gitu. Karena basically antara kamu dan dia itu sebenarnya sifatnya itu sama. Kamu orangnya marahan, kamu orangnya baperan, kamu orangnya sedikit sensitif. Sedangkan dia orangnya itu orangnya marahan gitu, lebih kecenderung kemarahan. Kalau misalnya dia seorang laki-laki, ya berarti dia tipe seseorang laki-laki itu yang kayak marahan gitu. Kalau misalnya kamu seorang perempuan, ya seperti yang saya sebutkan tadi gitu. Kamu orangnya sensitif gitu, kamu orangnya galauan gitu, kamu orangnya baperan gitu. Jadi seperti itu. Terus di sini coba kita lihat lagi untuk kartu versi tarot yang selanjutnya, tentang apa yang dia rasakan ketika tanpa ada komunikasi denganmu. Oke, satu kartu terbuka di sini. Mana tadi ya? Oh, tidak. Kita coba reset energi. Apa yang dia rasakan ketika tanpa ada komunikasi denganmu. Satu kartu terbuka. Yes, ini tadi ya yang terbuka. Ada kartu Four of Wands. Apa yang dirasakan ketika tanpa ada komunikasi denganmu. Dua kartu terbuka. Oh my god, ya bisa dibilang tuh lucu, romantis, ngeselin gitu buat kalian yang memilih kartu nomor 2. Tadi yang kebuka ini ya, satu. Yes. 1, 2, 3, 4 dan 5. Di sini yang saya lihat, dia tuh sebenarnya ketika kamu dan dia kayak nggak ada komunikasi, dia tuh kayak ngerasa kesel, greget, campur aduk jadi satu gitu. Kenapa lagi sih kayak gini? Kenapa lagi sih kayak gini gitu. Tapi orang ini tuh kayak nggak ada keinginan buat oke, aku akan berubah gitu loh. Dalam artian tuh kayak nggak ada keinginan untuk oke, saya harus berbuat ini untuk biar tidak terjadi seperti ini lagi. Itu yang membuat kamu juga terkadang itu suka ngerasa bingung gitu. Karena apa? Apa sih sebenarnya yang dia inginkan? Apa yang dia cari dalam hubungan ini gitu. Terus aku juga di sini melihat
bahwa bisa dibilang tuh kayak gini loh. Di sini tuh ada kartu Four of Wands gitu. Artinya itu sebenarnya orang ini kamu dan dia. Ketika kalian nggak ada komunikasi gitu, sebenarnya harapan dia itu ingin tetap selalu dekat gitu, dan dia kayak merasa bahwa kamu menjauh dari dia. Itu yang pertama. Tetapi gitu, yang menjadi kesalahan tuh kayak dalam artian tuh dia nggak pernah berkorban dan mengoreksi. Misal dia seorang cowok gitu, ya berarti kayak orang ini tuh kayak nggak mau mengalah sama ceweknya. Kalau misalnya dia seorang cewek gitu, ya berarti dia bener-bener kayak nggak bisa mengimbangi cowoknya gitu loh. Seharusnya kan, makanya namanya setiap hubungan itu kan ditakdirkan untuk saling melengkapi satu sama lain. Misal kamu orangnya marahan, ya berarti walaupun dia ada emosi, tetapi dia harus bisa mengimbangi, dan sebaliknya gitu. Terus di sini juga ada kartu Seven of Wands gitu. Dan kamu pun juga seperti itu, ngerasa kesal, ngerasa greget, campur aduk jadi satu, ingin sekali tuh kayak mungkin tuh nampar dia atau gimana gitu. Kamu pun juga seperti itu, kayak merasakan sebuah kekesalan yang greget juga gitu. Tapi ya dalam artian tuh kayak ini tuh kayak udah menjadi rutinitas sehari-hari. Bisa dibilang ya kamu ngerasa lelah gitu. Ngerasa lelah dalam artian kenapa gitu. Ini tuh kayak semakin lama nggak semakin baik kok, malah semakin buruk gitu. Yang bikin kamu kesel adalah nih orang kenapa gitu, ketika kamu sama dia tuh nggak ada komunikasi gitu. Dalam artian tuh kayak membuat kamu itu kayak malah semakin memancing emosi dan amarah kamu gitu. Terus aku juga di sini melihat ada kartu Three of Wands gitu. Tetapi walaupun seperti yang saya sebutkan tadi, walaupun awal-awalnya rumit, ujung-ujungnya apa gitu. Cuman ya kalian berdua itu sebenarnya kalau misalnya tanpa komunikasi antara kamu dan dia sama-sama saling mencari gitu. Saling mencari karena mungkin kamu juga ngerasa kosong, dia juga ngerasa kosong dan takut kehilangan kamu gitu. Jadi makanya kalian merasakan perasaan yang sama. Terus aku juga di sini melihat bahwa orang ini tuh memang walaupun dia ketika nggak ada komunikasi sama kamu, bukan berarti dia nggak peduli sama kamu lagi. Tetapi dari kejauhan orang ini berusaha melindungi kamu, berusaha ngelihat gitu. Dari bentuk stalking dia, dari bentuk apa ya, dalam artian tuh stretching dia gitu. Jadi kayak bener-bener kayak ingin melihat nih kenapa, nih orang kenapa-napa atau enggak ya gitu. Mudah-mudahan baik-baik aja. Jadi kayak jangan merasa bahwa oke, kamu sama dia nggak ada komunikasi berarti dia udah nggak ada komunikasi lagi nih sama kamu. Bukan seperti itu. Tetapi yang saya lihat dia mencoba gitu ya, menjaga kamu dari belakang gitu dengan cara dia sendiri yang kamu nggak ngerti nih gitu loh. Terus kita lanjut lagi, apa yang dia rasakan ketika tanpa ada komunikasi dengan kamu. Terlihat sih dari kartunya. Yes. The Emperor, ada kartu Pack of Swords, ada kartu Queen of Swords, ada kartu Death. Oke. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi apa yang dia rasakan ketika tanpa ada komunikasi dengan kamu. Di sini yang saya lihat ya dia sebenarnya itu kayak harapan dia gitu. Harapan dia sih dalam artian kedepannya buat kamu dan dia itu bisa, dalam artian tuh bisa lebih membaik daripada sebelumnya. Karena itu yang menjadi harapan dia. Selain itu aku juga ngelihat bahwa dia terkadang juga ada sih sisi jenuh. Bukan berarti dia jenuh mencintai kamu, bukan. Tetapi jenuh terhadap, dalam artian nih kapan ya aku dan dia benar-benar bisa sama-sama saling mengerti, saling memahami dan saling mengimbangi gitu. Biar ketika dihadapkan sama sebuah masalah, jatuhnya itu tidak saling menyalahkan dan lebih memikirkan bagaimana cara memecahkan masalah ini, bukan malah ditindaki dengan cuek-cuekan seperti itu. Terus aku juga di sini ngelihat bahwa ada kartu Pack of Swords, artinya orang ini yang nantinya itu bener-bener akan apa ya? Mungkin tuh kayak akan melindungi kamu 100% dengan menunjukkan rasa tanggung jawab dia yang sesungguhnya sebagai pasangan. Terus di sini aku juga ngelihat ada kartu Queen of Swords gitu.
sebenarnya kamu juga ada sih gitu rasa ketir-ketir, was-was, waspada gitu. Rasa ketir-ketirnya itu apa? Ya kamu takut gitu apabila dalam artian tuh gini loh, situasi yang seperti ini tuh berlanjut sampai kamu nantinya itu married sama dia. Itu yang kamu takutkan. Cuman ya di sini kamu tidak perlu takut dalam menghadapi masa depan karena Tuhan sudah mempersiapkan rencana yang terbaik gitu, rencana yang terbaik untuk dalam artian tuh kalian rasakan nantinya. Ya mungkin gitu ujian kalian itu gede di saat kamu masa pacaran sama dia, tetapi kehidupan kamu setelah menikah saya yakin kamu akan merasakan sebuah kebahagiaan. Jadi seperti itu. Oke, dan sekarang coba kita lanjut buat teman-teman semuanya yang memilih kartu terakhir, kartu yang number 3. Kartu yang number 3. Oke. Di sini. Apa yang dia rasakan ketika tanpa ada komunikasi denganmu? Oh. Apa yang dia rasakan ketika tanpa ada komunikasi denganmu? Yes. Ace of Cup. Ada kartu Knight of Cup. Yes. Apa yang dia rasakan ketika tanpa ada komunikasi dengan kamu? Yang saya lihat, sebentar ya, biar kalian juga kelihatan kartunya. Di sini yang saya lihat dia sebenarnya tipikal seseorang yang nggak bisa marah lama-lama. Artinya apa? Ketika kamu saat ini ada masalah, ya berarti segera gitu, cepat diselesaikan gitu. Karena passion dia itu bukan tipe seseorang yang suka memendam masalah itu yang intinya itu dibawa berlarut-larut, berlama-lama, berhari-hari. Karena bagi dia hal itu bukan salah satu cara untuk bisa menyelesaikan masalah. Walaupun terkadang gitu ya, orang ini tuh bikin rumit gitu. Terkadang itu bikin rumit tuh apa sih gitu. Ya, kamu sudah berusaha menjadi apa yang dia mau, tetapi ketika kamu sudah menjadi apa yang dia mau gitu, ujung-ujungnya salah gitu, dan akhirnya kamu dan dia tanpa komunikasi. Tetapi yang saya lihat di sini, orang ini tuh kayak masih ada sisi ketegasan gitu, bukan orang ini membesarkan rasa ego, rasa gengsi, tetapi walaupun dia gitu ya, dalam artian cukup lama nggak menghubungi kamu, nggak berkomunikasi sama kamu gitu, itu tandanya dia sedang mengintrospeksi tentang diri dia sendiri. Apa yang harus saya perbaiki, apa yang harus saya lakukan. Jadi itu bukan berarti dia ingin menghindar dari kamu, bukan, tetapi keinginan dia mengintrospeksi diri terlebih dahulu. Baru kalau misalnya dia sudah terbebas dari rasa emosi, terbebas dari rasa ketidaktenangan gitu, di sini yang saya lihat baru orang ini akan menghubungi kamu kembali. Karena bisa dibilang tuh apa ya, harapan dan tujuan dia cuma satu sih gitu, ingin bener-bener bisa menjalin hubungan yang lebih harmonis, yang lebih apa ya, romantis gitu, sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu. Terus aku juga di sini melihat ya dia ngerasa galau juga iya gitu, karena dia udah terlanjur sayang sama kamu. Dia ngerasa khawatir juga iya, ngerasa pikiran yang aneh-aneh juga iya gitu. Karena apa? Ya orang ini sudah terlanjur berharap sama hubungan yang saat ini sedang dia jalani, dan dia tidak ingin bahwa hubungan yang saat ini sedang dia jalani berlanjut gitu ya, menjadi sebuah hal yang tidak dia inginkan. Terus Clarissa juga mampu melihat bahwa di sini tuh bisa dibilang tuh apa ya? Hmm, aku melihat bahwa di sini tuh kayak gini. Orang ini juga bisa dibilang tuh sebenarnya itu kayak kamu nggak harus menghubungi aku duluan atau aku harus menghubungi kamu duluan gitu. Karena bagi dia itu bukan prinsip dalam sebuah hubungan. Karena prinsip dari dia gitu, ya
siapapun gitu yang merasa salah, ya udah akui kesalahan gitu, jangan pernah saling menyalahkan, jangan pernah gitu saling menyudutkan gitu, karena bisa dibilang dia tipikal seseorang yang dewasa sih gitu. Cuman ketika dia sedang marah gitu, wah ini bisa jadi tuh kayak bener-bener ngambeknya itu bakalan lama banget gitu. Cuman ya ngambeknya lama banget tuh dalam artian tuh kayak gini loh, orangnya sih nggak gampang marah gitu, tapi ketika dia itu kayak marah gitu, kamu akan merasakan tuh kayak nggak komunikasi sama dia. Bukan berarti dia nggak memikirkan kamu dan nggak mempedulikan kamu lagi, tetapi Clarissa melihat bahwa di fase itulah dia ingin mempelajari tentang kekurangan diri masing-masing. Apa sih yang kurangnya di dalam hubungan ini? Misal komitmen gitu, misal aku kurang perhatian sama dia, misal kamu kurang ini gitu, misal kamu kurang bisa ngertiin aku atau bagaimana. Dia berusaha gitu mengintrospeksi diri untuk apa? Ya menciptakan sebuah hubungan yang jauh lebih baik lagi daripada sebelumnya, karena itu yang dia inginkan. Selain itu aku juga melihat bahwa dia juga sangat terbebani loh gitu. Bukan berarti dia nggak ada komunikasi sama kamu, dia nggak berharap sama hubungan ini, bukan gitu. Justru malah orang ini tuh kayak merasa bahwa dia kayak terbebani banget gitu. Kenapa sih harus ujung-ujungnya seperti ini lagi? Kenapa harus berantem lagi gitu? Padahal kan ini semuanya tuh kayak masih bisa diluruskan. Terus aku juga bisa melihat bahwa orang ini kayak terkadang itu ketika nggak ada komunikasi sama kamu, terkadang menghayal, berfantasi tentang, dalam artian tuh seandainya aku dan dia nggak ada berantem-berantem yang seperti ini gitu, mungkin hubungan itu kayak bener-bener sangat indah, sangat layak untuk dilihat, bahkan bisa dibilang tuh akan menciptakan sebuah story of love yang bener-bener bagus gitu. Karena apa ya, bisa dibilang antara perjuangan kamu dan dia ini bener-bener udah banyak banget, antara kamu dan dia udah sama-sama berkorban, udah bener-bener intinya tuh apa ya, untuk menggapai satu tujuan, yaitu kebahagiaan gitu. Walaupun ya terkadang kalian harus terjebak dalam situasi yang sulit gitu. Ini kan bisa dibilang tuh kayak ketika kamu dan dia nggak ada komunikasi kan, bisa dibilang tuh kayak terjebak dalam situasi yang sulit. Tetapi ya dia percaya bahwa apabila dia benar-benar mampu mengintrospeksi diri diri dia duluan, dalam artian tuh gini, ya mengintrospeksi bukan menuntut untuk kamu harus menjadi yang seperti ini, menuntut dari apa yang dia mau, tetapi dia mencoba mengimplementasikan di dalam diri dia sendiri dengan harapan ya kamu mampu bisa melihat gitu, melihat tanpa harus dia menyuruh ya kamu harus jadi ini, kamu harus jadi itu, dengan cara diri dia sendiri yang harus berubah menjadi yang baik, dengan harapan ya biar kamu bisa meniru atas apa yang udah dilakukan gitu. Dalam artian kan gini, oh oke, kamu aja bisa berubah, masa aku nggak ya gitu. Terus aku juga di sini melihat bahwa di sini orang ini tuh, walaupun kamu dan dia kayak udah nggak ada komunikasi, tetapi orang ini tuh kayak masih memiliki prinsip hidup gitu. Dalam artian tuh masih memiliki prinsip hidup dan komitmen. Ya kalau misalnya rumus hidup dia gitu, tidak suka terjebak dalam situasi yang lama-lama marahan sama kamu, ya udah maka bener-bener apa ya, dalam artian tuh orang ini nggak akan gitu berlama-lama sama, dalam artian tuh gini, berlama-lama bukan berarti dia nggak peduli sama kamu, tapi berlama-lama saya harus memiliki terobosan untuk bagaimana bisa menunjukkan bahwa aku ini bisa memberikan contoh yang terbaik untuk kamu. Terus aku juga di sini dia selalu selalu apa ya, berdoa sama Tuhan, berdoa meminta yang terbaik terhadap hubungan yang saat ini sedang dia jalani bersama kamu, karena harapan dia nggak ada gitu selain bisa bersatu dengan kamu dalam ikatan tali pernikahan. Terus aku juga di sini kalau ngelihat tentang masalah perasaan dia ke kamu, nggak perlu ditanya karena perasaan dia itu begitu meluap-luap, begitu besar ke kamu. Begitu pula juga aku di sini ngelihat bahwa dia itu sangat berharap gitu, keindahan akan datang, keindahan akan datang gitu ya di dalam hubungan kalian gitu, karena ya bisa dibilang kalian sudah banyak mengalami lika-liku kehidupan, sama-sama tersiksa, sama-sama nggak bahagia, sama-sama menderita, sama-sama diuji gitu. Cuman ya kalian bisa mempertahankan hubungan sampai detik ini, artinya bukan sesuatu hal yang kebetulan gitu. Karena ya orang ini akan tetap terus berjuang gitu, walaupun kayak ketika kamu sedang dia marah nggak ada komunikasi, akan tetap terus berjuang mengkoreksi apa yang harus diperbaiki dan mana yang harus dipertahankan gitu. Terus aku juga di sini melihat orang ini nggak pernah lelah dalam mencintai kamu, walaupun yang namanya setiap hubungan tentunya ada sebuah perbedaan, tetapi orang ini nggak pernah gitu ngerasa lelah, karena apa ya, mencintai kamu bagi dia itu adalah sebuah anugerah gitu, anugerah dari Tuhan yang memang oke, aku dititipin sebuah tanggung jawab untuk menjaga
seseorang yang aku cinta dan aku sayang, harus bisa ngejaga hati dan perasaan. Kalau misalnya dia seorang laki-laki, kalau misalnya dia seorang perempuan, ya berarti dia tidak akan pernah meninggalkan kamu gitu di saat, dalam artian tuh, situasi apapun. Walaupun terkadang ya kalian harus marahan, harus nggak komunikasi gitu, tetapi ya keinginan dia terhadap kamu itu kayak masih sangat besar terhadap hubungan ini gitu. Terus oke, kita coba lihat buat kartu yang selanjutnya. Oke. Coba saya lihat. Oke, di sini terbuka satu kartu, ada kartu Ten of Cup, menggambarkan tentang keinginan dan harapan dia. Wah, goyang-goyang terus ya ini, tripodnya terkena tangan. Oke. Ada kartu Ace of Cup. Ada kartu The Tower. Ada kartu Knight of Swords. Ada kartu Pack of Cup. 1, 2, 3, 4, 5. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi tentang apa yang dia rasakan ketika tanpa ada komunikasi dengan kamu. Ya, dia mengharapkan sebuah kerinduan, kangen, masa-masa di saat kalian bisa senyum tertawa bareng-bareng, di saat kalian mencurahkan tentang isi hati bareng-bareng, dan bisa dibilang tuh kayak berharap biar waktu ini segera berlalu dan kalian menjemput sebuah kebahagiaan. Selain itu, Clarissa juga melihat bahwa sebenarnya hal ini semuanya tuh kayak bener-bener masih bisa diperbaiki, dan dia yakin gitu bahwa dia akan menjemput kebahagiaan bersama orang yang dia sayang gitu, karena dia percaya bahwa kamu itu orangnya baik kok gitu. Cuman terkadang apabila situasinya nggak pas gitu antara kamu dan dia juga sama gitu, sama-sama terjebak dalam emosi yang akhirnya menimbulkan selisih paham. Alhasil ya udah, kamu dan dia nggak komunikasian, kamu dan dia cuek-cuekan. Terus di sini juga ada kartu The Tower, artinya itu apa? Ya, kalian akan merasakan sebuah dampak yang besar yang dikirimkan sama Tuhan. Dalam artian tuh apa sih dampak besar apa? Ya, mungkin flashback ke belakang kemarin, kamu kayak masih merasa ya bahwa antara kamu dan dia tuh kayak masih suka marah-marahan, cuek-cuekan, ujung-ujungnya berantem gitu. Cuman ya kedepannya kamu akan melihat tentang sebuah perubahan transisi gitu, dari yang semula kamu kayak masih suka marah-marahan jadi lebih bisa ngertiin dan saling bisa memahami dan memaafkan satu sama lain. Selain itu, aku juga bisa melihat bahwa nantinya sisi bijaksana ini terhadap sebuah hubungan ini benar-benar kelihatan gitu. Karena apa? Ya ini untuk kebaikan hubungan kalian gitu. Bukan berarti dia ini yang mendominasi dalam hubungan. Artinya apa? Ya dia benar-benar yang harus kayak kamu harus jadi ini, kamu harus jadi itu, kamu jadi ini, bukan. Tetapi dia kayak mungkin tuh gini, kalau misalnya kamu berjalan di langkah yang salah, ya dia coba gitu mengingatkan kamu bahwa ini loh yang kamu jalan itu salah karena dampaknya ini, dampaknya itu gitu. Terus juga selain itu akan ada pencapaian yang nantinya itu akan kamu terima. Pencapaian apa? Artinya itu gini, wah ternyata ya flashback ke belakang kemarin aku mencoba mempertahankan hubungan ini bersama dia ini nggak sia-sia gitu. Karena ya apabila memang momennya sudah tiba gitu, aku akhirnya itu kayak bener-bener merasakan sebuah kepuasan tersendiri. Sebuah kepuasan yang bener-bener kayak apa ya, kamu rasakan hasil dari kesabaran kamu selama ini gitu. Karena bisa dibilang tuh kayak kamu sudah berjuang gitu ya, berjuang sampai detik ini tuh akhirnya akhirnya gitu membuahkan hasil sesuai dengan apa yang kamu harapkan gitu. Terus
Jadi coba apa yang dia rasakan ketika tanpa ada komunikasi dengan kamu. Ada kartu Five of Cup, King of Cup. Wow. Ada kartu Knight of Cup, Eight of Swords, ada kartu Knight of Cup. Ada kartu The Fool. Di sini tuh menggambarkan tentang artinya kamu pun juga sepertinya merasa lelah ya apabila kamu harus terusan seperti ini sama dia, karena itu bukan harapan kamu. Harapan kamu adalah bisa menggapai apa yang kamu inginkan bersama dia, yaitu mungkin bisa bersatu dalam ikatan tali pernikahan atau duduk di pelaminan. Itu yang kamu harapkan. Terus di sini aku juga melihat bahwa kamu nantinya akan benar-benar merasa bebas dari keterpurukan yang semula kamu melihat bahwa hubungan ini nggak ada bebasnya sama sekali, atau mungkin yang kayak kamu masih suka marah-marahan sama dia. Akhirnya kamu akan menemukan sebuah jalan dan pencapaian yang akhirnya kamu nanti. Terus juga di sini nggak ada kata terlambat untuk bisa saling memperbaiki. Dari mana berubah ya? Dimulai dari sekarang gitu. Karena kalau misalnya kamu dan dia menunda nanti, ya maka kebahagiaan tersebut akan tertunda gitu. Karena kan yang kamu inginkan, oke, aku harus bisa segera cepat nih menggapai apa yang kamu inginkan gitu. Ya berarti kamu harus segera melakukan sebuah tindakan gitu. Sebuah tindakan apa? Ya untuk bisa segera cepat gitu ya menggapai apa yang kamu inginkan, berarti kamu harus berjuang dan berusaha. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah ngikutin aku mulai dari awal sampai akhir. Dan buat kalian semuanya, aku ingetin lagi yang ingin gabung di private reading atau personal reading, kalian bisa lihat tentang cara-caranya, langkah-langkahnya, dan daftar price-nya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Saya Clarissa, pamit terlebih dahulu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah, terima kasih.